في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok ketiga non-muslim teman Nabi Muhammad SAW kala ini adalah Adas, seorang pembantu di kebun anggur milik Utbah. Adas adalah seorang pemuda Nasrani pengantar buah anggur untuk Nabi SAW yang lelah usai dikejar-kejar penduduk Taif. Taif adalah sebuah tempat di daratan tinggi berjarak kurang lebih 60 mil dari Mekah. Suatu hari di musim panas tahun 619 Masehi, dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman disebutkan bulan Syawal tahun 10 Nubuwah atau awal bulan Juni tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk berdakwah. Sang penghulu Nabi dan Rasul itu pergi berjalan kaki berdua dengan seorang pembantunya, yaitu Zaid bin Haritsah. Di setiap daerah yang dilalui, tak lupa putra Abdullah bin Abdul Muttalib itu mengajak warga memeluk Islam, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun tak satu pun dari warga yang mau memenuhi ajakan Nabi SAW. Hingga kemudian Nabi tiba di Taif. Rasulullah SAW menemui 3 orang bersaudara pemimpin Bani Sakif. Mereka adalah anak-anak dari Amr bin Umay, yaitu Abdul Yalai, Mas'ud, dan Hubaib. Kepada ketiganya, Rasulullah SAW dengan ramah mengabarkan tentang Islam dan mengajak mereka hanya menyembah Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya. Namun ketiganya terang-terangan menolak dakwah Nabi SAW. "Jika Tuhan benar-benar mengutusmu, aku akan meruntuhkan Ka'bah," kata salah satu pemimpin Bani Sakif. Mendapat penolakan tersebut, Rasulullah tak lekas pulang ke Mekah. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman, Nabi Muhammad berada di Taif selama 10 hari. Lelaki yang yatim sejak dalam kandungan itu tak lelah mengajak warga Taif agar beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul. Namun tak seorang pun warga Taif yang mau. Mereka malah ramai-ramai mengusir Nabi SAW. Ayanda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu itu pun pergi meninggalkan Taif. Namun warga mengejar Rasulullah dan Zaid bin Haritsah. Bahkan beberapa di antara mereka mencaci dan melempari Rasulullah dengan batu. Dikisahkan salah satu batu mengenai tumit Nabi SAW dan berdarah. Zaid yang berusaha melindungi Rasulullah juga terkena lemparan batu dan tubuhnya penuh dengan luka. Namun serangan dari warga Taif tak kunjung berhenti. Orang-orang Taif baru berhenti mengejar dan menyerang saat Nabi SAW dan Zaid masuk ke kebun milik Utbah dan Saibah dari suku Abdul Sam keturunan Quraisy. Rasulullah SAW kemudian duduk di bawah rerimbunan pohon anggur. Sang kekasih Allah itu kemudian dengan suara lembut memanjatkan doa, "Ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkau Rabbku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku?
kepada orang yang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Aku tak peduli alasan engkau tak murka kepadaku, sebab sungguh teramat luas afiat yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku dan murkamu kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau ridha. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Saat Nabi SAW mengucapkan doa dari pinggir kebun, Utbah dan Saibah merasa turut bersedih. Tak tega mereka melihat saudara sekaumnya teraniaya. Mereka pun memanggil seorang pembantunya, Adas, yang beragama Nasrani. Ambil setandan buah anggur itu dan serahkan kepada orang itu, kata Utbah kepada pembantunya. Adas kemudian mendekati Rasulullah dan menyodorkan setandan anggur. Rasulullah memetik sebutir anggur dan mengucapkan terima kasih. Bismillah, sabda Nabi SAW sebelum memakan anggur tersebut. Adas kaget dengan kalimat yang baru saja dilafadzkan oleh Rasulullah. Dia pun bertanya soal kalimat tersebut. Dari negeri manakah asalmu dan apa agamamu? Tanya Rasulullah kepada Adas. Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi atau Nineveh, jawab Adas. Nineveh adalah kota asal seorang hamba yang soleh, Yunus putra Mata, sabda Rasulullah. Adas pun semakin kaget. Dia pun bertanya tentang Yunus bin Mata, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah. Beliau atau Yunus adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitupun dengan aku. Pemuda Nasrani itu pun memeluk dan mencium tangan serta kaki Rasulullah. Namun rupanya Utbah dan Saibah tak berkenan dengan perilaku Adas. Setelah rasa lelah hilang, Rasulullah dan Zaid meninggalkan kebun milik Utbah dan Saibah. Cucu kesayangan Abdul Muthalib itu pun kembali ke Mekah. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa pada akhirnya Adas memeluk Islam. Tempat bertemunya dengan Rasulullah dan Adas di Taif itu kini diabadikan dengan dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Adas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adas adalah pemuda Nasrani yang berasal dari Ninawa, sekarang adalah Irak. Adas adalah budak yang menjaga perkebunan anggur milik kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, yakni Utbah dan Saibah. Ia mengatakan masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah SAW ketika dia melihat langsung Rasulullah ketika memakan buah anggur. Rasulullah mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dan sekarang lokasi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan pemuda Adas itu kini masih utuh bekasnya. Masyarakat menandai lokasi itu dengan membangun masjid dan memberi nama masjid itu dengan sebutan Masjid Adas. Berada di tengah-tengah kebun anggur yang berhimpitan dengan rumah-rumah masyarakat. Masjid Adas merupakan salah satu situs Islam yang ada di kota Taif. Jaraknya sekitar 90 km dari Masjidil Haram di kota Mekah. Untuk mengenang pemuda tersebut, dibangunlah masjid tersebut dan diberi nama Masjid Adas. Setelah selesai beristirahat dari kebun anggur milik Utbah dan Saibah, akhirnya Rasulullah SAW dan
Zaid bin Haritsah kembali ke Madinah. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Dan pada saat itu, malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Nabi Muhammad agar diizinkan untuk menghantamkan gunung kepada penduduk Taif. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah menolaknya. Dan Rasulullah mengatakan, jangan lakukan itu. Siapa tahu nantinya anak cucu dari penduduk Taif ada yang menyembah Allah dan beriman kepada Allah dan tidak lagi menyekutukan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.